ingin sharing tentang complete guide to mastering payroll, concept, practice, simulation. Video ini sendiri adalah video pelatihan dari Mekari University. Anda dapat mengikuti pelatihan ini secara gratis di university.mekari.com. Kemudian Anda masuk, klik masuk. Setelah Anda klik masuk, akan muncul tampilan seperti ini. Anda boleh mendaftar dulu atau masuk menggunakan Google, Facebook, atau LinkedIn. Setelah Anda masuk, maka akan ada tampilan seperti ini. Untuk mendapatkan pelatihan yang tadi dimaksud, Anda boleh memilih kategori HR dan payroll. Baik, untuk pelatihan itu sendiri ada terdiri dari 6 bagian utama. Yang pertama adalah overview tentang payroll. Yang kedua adalah pengenalan tentang alur payroll. Yang ketiga adalah komponen perhitungan payroll. Yang keempat adalah pembayaran dan pelaporan payroll. Yang kelima adalah simulasi dan pemrosesan payroll. Sedangkan yang keenam adalah final project-nya. Di bagian yang pertama, di bagian overview, kita bisa mengetahui bahwa saat menjalankan bisnis, salah satu hal yang krusial untuk dikelola adalah bagaimana sistem penggajian karyawan atau sistem payroll dilakukan. Pada umumnya, urusan gaji itu seringkali berjalan dengan rumit. Selain untuk memastikan bahwa gaji yang diterima oleh setiap karyawan tidak salah hitung, kita juga harus memastikan bahwa proses payroll yang sudah kita lakukan itu sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, baik itu peraturan di internal perusahaan maupun peraturan dari eksternal. Peraturan dari internal contohnya adalah peraturan perusahaan, kontrak kerja karyawan tersebut, ataupun peraturan perjanjian kerja bersama. Peraturan eksternal contohnya adalah undang-undang ataupun peraturan menteri yang terkait. Untuk itulah memiliki proses payroll yang efektif menjadi salah satu kunci sukses bagi berjalannya suatu bisnis. Jika payroll tidak dikelola dengan baik, maka gaji karyawan bisa saja menjadi sebuah pengeluaran bisnis yang tak terkendali. Proses bisnis pun bisa ikut terdampak karena karyawan akan merasa hak miliknya tidak dipenuhi dengan baik. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu pengenalan alur payroll. Alur payroll atau siklus payroll ada 6, yaitu yang pertama employee transaction. Employee transaction ini adalah proses kita menginput karyawan baru ataupun karyawan resign, karyawan yang mengalami mutasi, maupun karyawan yang mengalami promosi atau demosi. Biasanya yang melakukan ini adalah
dari bagian HR. Kemudian tahapan siklus yang kedua adalah attendance transaction. Attendance transaction ini meliputi transaksi lembur, cuti, telat, izin, mangkir, ataupun ada perubahan jadwal. Kemudian tahap yang ketiga dari siklus payroll adalah payroll transaction. Yang dimaksud dengan payroll transaction ini adalah jika ada karyawan yang mengalami perubahan gaji, baik itu karena kenaikan tahunan, baik itu karena dia mendapatkan promosi, lalu remunerasi, tunjangan, misalnya set allowance dan lain-lain. Kemudian potongan-potongan, seperti misalnya karyawan tersebut ada melakukan pinjaman ke perusahaan, maka untuk pembayarannya dilakukan pemotongan dari gajinya, lalu pembayaran bonus dan lain-lain. Kemudian tahapan yang keempat adalah proses penggajian. Nah, apa yang dimaksud dengan proses penggajian ini? Proses penggajian adalah proses mengkalkulasi atau menghitung semua data yang sudah dikumpulkan tadi, baik dari employee transaction, attendance transaction maupun payroll transaction. Kita kumpulkan, kita gabungkan, dan kita lakukan perhitungan. Itulah yang disebut proses penggajian. Lalu kemudian pembayaran gaji. Yang dimaksud dengan pembayaran gaji ini adalah pembayaran take home pay, ya, take home pay kepada karyawan, ataupun pembayaran-pembayaran lainnya kepada pihak-pihak yang berwenang. Seperti contohnya pembayaran BPJS TK kepada BPJS TK, atau iuran BPJS Kesehatan kepada BPJS Kesehatan, kemudian iuran pajak ke kantor DJP. Lalu yang terakhir, tahapan yang terakhir adalah pelaporan. Nah, pelaporan ini ada dua. Pertama adalah pelaporan internal, yang kedua adalah pelaporan eksternal. Pelaporan internal itu biasanya berupa jurnal payroll. Pelaporan eksternal ini berupa pelaporan pajak atau pelaporan pembayaran asuransi, BPJS, dan lain-lain. Kemudian kita melihat sekilas tentang aturan kekaryawanan yang berlaku secara umum di Indonesia. Pertama, menurut Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003, ya, jenis tenaga kerja berdasarkan perjanjian kerjanya itu terbagi atas dua. Yang pertama adalah PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu atau biasa diperuntukkan bagi karyawan kontrak. Kemudian ada PKWTT, yaitu perjanjian kerja waktu tak tentu untuk karyawan tetap. PKWT menurut pasal 59 Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003 yang diubah ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja ketentuan pasal 59, bunyinya adalah sebagai berikut. Pertama, perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya. Kemudian pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Lalu pekerjaan yang sifatnya musiman, juga pekerjaan yang berhubungan
berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Kemudian pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. Lalu perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Kemudian perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Terakhir, ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam peraturan pemerintah. Oke, kemudian perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Perusahaan yang mempekerjakan PKWTT atau karyawan tetap harus mengikuti persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 60, yaitu sebagai berikut. 1. Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan paling lama 2 bulan. Dan yang kedua, dalam masa percobaan itu pengusaha tidak boleh membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku. Kemudian menurut pasal 61 Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 2003 yang sudah diubah ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ketentuan pasal 61 bunyinya adalah sebagai berikut. Pertama, perjanjian kerja berakhir apabila pekerja atau buruh meninggal dunia, lalu berakhir bila jangka waktu perjanjiannya sudah berakhir, juga bisa karena selesainya suatu pekerjaan tertentu, atau karena adanya putusan pengadilan dan atau putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau karena adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Kemudian perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan karena penjualan, pewarisan, ataupun hibah. Kemudian dalam hal terjadinya pengalihan perusahaan, hak-hak pekerja atau buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja atau buruh. Dalam hal pengusaha orang per orang meninggal dunia, maka ahli waris pengusaha dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah merundingkan hal tersebut dengan pekerja atau buruh. Lalu dalam hal pekerja atau buruh meninggal dunia, maka ahli waris pekerja atau buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Kemudian yang kedua ya, jika kita mengacu kepada peraturan Dirjen Pajak Per 16 tahun 2016, maka penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 atau 26 itu terdiri atas 3. Yang pertama adalah pegawai tetap, kemudian pegawai tidak tetap, kemudian ada juga bukan pegawai. Nah, bukan pegawai ini sendiri terdiri atas 3 ya. Yang pertama adalah
penerima imbalan yang bersifat berkesinambungan, lalu ada juga yang penerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan, yang terakhir adalah tenaga ahli, contohnya dokter, akuntan, atau pengacara. Untuk Peraturan Dirjen Pajak nomor per 16 PJ 2016 dapat Anda download melalui link yang ada di deskripsi video ini. Lalu sekilas kita membahas tentang attendance transaction. Yang pertama adalah tentang jam kerja. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ketentuan jam kerja karyawan itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah 7 jam kerja dalam satu hari selama 5 hari, ditambah 5 jam kerja dalam satu hari selama 1 hari, sehingga ada 40 jam kerja dalam 1 minggu. Lalu yang kedua adalah 8 jam kerja dalam 1 hari selama 5 hari kerja, sehingga ada 40 jam kerja dalam 1 minggu. Oke, selanjutnya adalah tentang lembur. Apabila karyawan bekerja melebihi dari ketentuan jam kerja yang 2 tadi sudah kita sebutkan, maka bisa dianggap jam kerja itu sebagai waktu lembur, sehingga pekerja berhak atas upah lembur. Mengacu pada keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 102 tahun 2004, cara menghitung upah lembur adalah sebagai berikut. Menghitung uang lembur adalah sebagai berikut. Uang lembur sama dengan upah lembur dikali jumlah multiplier jam lembur. Nah, upah lembur itu adalah 1/173 dikali upah sebulan. Jumlah multiplier jam lembur ini terdiri atas 2 kondisi. Yang pertama adalah hari kerja, dan yang kedua adalah hari libur. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perhitungan uang lembur. Nah, di dalam pelatihan itu Anda dapat mendownload file berikut ini, yaitu file perhitungan uang lembur. Di sini dijelaskan perhitungan uang lembur berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 102 tahun 2004. Perhitungan upah lembur sejam saat lembur adalah upah sejam. Upah lembur sejam itu sama dengan gaji pokok dibagi 173. Nah, angka 173 ini jumlahnya adalah jumlah jam kerja setahun. Jadi setahun ada 52 minggu, dan 1 minggu seperti yang tadi sudah kita jelaskan ada 40 jam kerja. Maka jam kerja setahun itu adalah 2080 jam. Kemudian 2080 jam ini kita bagi dalam 12 bulan, sehingga 1 bulannya ada 173 jam kerja. Oke,
perhitungan multiplier ya, multiplier jam lembur. Seperti tadi sudah disebutkan, itu ada dua kondisi. Pertama, saat hari kerja. Yang kedua adalah saat libur. Nah, untuk saat hari kerja, perhitungan multipliernya adalah 1 jam pertama itu dikali 1,5, dan untuk jam kerja lembur berikutnya setelah 1 jam kerja yang pertama tadi itu dikali 2. Sementara untuk lembur di hari libur, ya sebenarnya di sini ada 3 kondisi ya. Pertama yang untuk 5 hari kerja. Nah, saat hari libur dia mengadakan lembur, kerja lembur, maka 8 jam yang pertama itu akan dikali 2, kemudian jam ke-9 itu dikali 3, lalu jam ke-10 dan seterusnya akan dikali 4. Sementara untuk perusahaan yang bekerja 6 hari ya, 6 hari ini tadi itu terdiri dari 5 hari bekerja selama 7 jam dan 1 hari bekerja selama 5 jam. Nah, kalau ada karyawan yang lembur pada hari libur, sementara aturan kerjanya adalah 6 hari, maka 7 jam pertama itu multipliernya adalah 2. Kemudian jam ke-8 adalah 3, jam ke-9 dan selanjutnya multipliernya adalah 4. Tetapi bila hari liburnya jatuh di hari kerja terpendek, umpama perusahaan A menggunakan sistem 6 hari kerja, Senin sampai Jumat, jam kerja normalnya adalah 7 jam, dan di hari Sabtu adalah 5 jam. Nah, ketika hari libur jatuh di hari Sabtu, yaitu hari kerja terpendek untuk perusahaan itu, maka perhitungan multiplier lemburnya adalah 5 jam pertama, itu yang dikali 2. Lalu jam ke-6 dikali 3, jam ke-7 dan selanjutnya dikali 4. Oke, sekarang kita masuk ke contoh kasus. Contoh kasus yang pertama di sini ada Ibu Erla. Dia melakukan lembur pada hari Kamis selama 3 jam. Gaji pokok sebulannya adalah 6 juta. Lalu ditanyakan berapa upah lemburnya. Yang pertama kita harus cari upah Ibu Erla dalam waktu 1 jam. Caranya adalah gaji pokok dibagi 173. Oke, gaji pokoknya 6 juta dibagi 173, maka didapatkan 34.682 rupiah upah 1 jam untuk Ibu Erla. Lalu perhitungan upah lembur selama 3 jam. Oke, di sini diasumsikan perusahaan Ibu Erla ini bekerja dengan sistem 5 hari kerja. Artinya satu
hari itu kerja normalnya adalah 8 jam. Kemudian perhitungan upah lemburnya, artinya untuk multipliernya adalah sebagai berikut ya. 1 jam pertama dikali 1,5, jam selanjutnya dikali 2. Nah, Ibu Erla lembur selama 3 jam. Lalu 1 jam pertama itu dikali 1,5 dikali upah 1 jam. Maka 1 dikali 1,5 dikali 34.682 sama dengan 52.023 rupiah. Lalu untuk upah lembur jam kedua dan jam ketiga ada 2 jam, itu adalah 2 dikali 2 kali upah 1 jam, yaitu 2 kali 2 kali 34.682 sama dengan 138.728 rupiah. Total upah lemburnya adalah 190.751 rupiah. Contoh soal berikutnya masih dengan sistem 5 hari kerja tetapi lembur saat hari libur. Oke, pada tanggal 25 Desember hari libur Natal, Pak Surya harus masuk kantor untuk menyelesaikan laporan tahunan. Nah, Pak Surya ini lembur selama 10 jam. Kemudian gaji pokoknya adalah 5 juta. Yang ditanyakan berapa upah lemburnya. Baik, pertama kita harus mencari upah 1 jam untuk Pak Surya. Caranya adalah gaji pokok Pak Surya dibagi 173, yaitu 5 juta dibagi 173, hasilnya adalah 28.901 rupiah. Kemudian kita mencari perhitungan upah lembur Pak Surya selama 10 jam saat hari libur. Maka menggunakan aturan yang berikut ya. 8 jam kerja pertama itu dikali 2, jam ke-9 dikali 3, lalu jam ke-10 karena 10 jam kerja itu dikali 4. Oke, 8 jam pertama itu adalah 8 kali 2 kali upah sejam hingga menghasilkan 462.416 rupiah. Jam ke-9 upah lemburnya adalah 1 kali 3 kali upah sejam, itu hasilnya adalah 86.703 rupiah. Sementara jam ke-10 perhitungannya adalah 1 kali 4 kali upah 1 jam menghasilkan 115.604 rupiah, sehingga total upah lembur untuk Pak Surya adalah 664.723 rupiah. Lalu contoh soal ketiga adalah perhitungan upah lembur untuk Ibu Intan, di mana perusahaannya menggunakan sistem 6 hari kerja dan Ibu Intan ini lembur pada hari libur nasional. Oke, Ibu Intan lembur pada hari libur selama 8 jam. Kemudian gaji pokoknya adalah 5 juta rupiah. Lalu yang ditanyakan berapa upah lembur yang diterima oleh Ibu Intan. Perhitungannya, yang pertama kita harus mencari upah sejam. Caranya adalah gaji pokok dibagi 173
dapatkan 5 juta dibagi 1 juta, hasilnya adalah 28.901 rupiah. Lalu perhitungan upah lembur selama 8 jam ya, di sini 8 jam. Nah, kebetulan Ibu Intan, perusahaan tempat Ibu Intan ini bekerja menggunakan sistem 6 hari kerja, sehingga aturan yang berlaku adalah aturan ini ya. Oke. Jadi untuk 7 jam pertama multipliernya adalah 2 dikali upah sejam, hasilnya adalah 404.614 rupiah. Lalu di jam ke-8, 1 jam berikutnya ya, itu adalah 1 dikali multipliernya, yaitu 3 dikali upah sejam, sama dengan hasilnya adalah 86.703 rupiah. Sehingga ditotalkan total upah lemburnya adalah 491.317 rupiah. Baik, itulah contoh pembahasan perhitungan uang lembur. Lalu Undang-Undang Tenaga Kerja ya, nomor 13 tahun 2003 juga dapat di-download melalui link yang ada di deskripsi video ini. Kemudian untuk pembahasan tentang komponen dan perhitungan payroll, pembayaran dan pelaporan payroll, simulasi pemrosesan payroll, serta final project akan kita lakukan pada video-video selanjutnya.